Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yunik Prakusya dari Prodi Manajemen NPM 21012010260. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika bisnis bab deret dan fungsi linear dalam penerapan ekonomi. Pertama yang akan saya jelaskan adalah materi deret. Pengertian deret sendiri adalah jumlah dari elemen-elemen dalam suatu urutan. Urutan dan deret finit mempunyai elemen pertama dan terakhir yang terdefinisi. Sedangkan urutan dan deret infinit berlangsung terus-menerus tak terbatas. Deret dalam penerapan ekonomi ada 3 model. Yang pertama, model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kedua adalah model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam maupun investasi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah model pertumbuhan penduduk. Seperti yang dikatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Rumus deret dalam perkembangan usaha adalah Sn sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Atau selanjutnya rumus yang kedua, Cn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung A plus Sn. Sn adalah suku yang akan kita cari. A adalah suku pertama, N adalah suku yang akan kita cari, B adalah pembeda. Sedangkan pada rumus yang kedua, Cn adalah jumlah suku yang akan kita cari, A suku pertama, dan N suku yang akan kita cari. Selanjutnya, mari kita lihat contoh kasus deret dalam perkembangan usaha. Sebuah pabrik roti dalam sebulan pertamanya dapat menghasilkan 4.000 buah roti. Dengan bertambahnya jumlah pegawai dan meningkatnya produktivitas, pabrik tersebut mampu meningkatkan produksinya sebanyak 300 buah per bulan. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa jumlah roti yang dihasilkan pada bulan ke-7 dan berapa jumlah keseluruhan roti yang sudah dihasilkan sampai bulan ke-7. Jadi kita di sini mencari jumlah roti yang dihasilkan pada bulan ke-7 dan jumlah keseluruhan roti yang dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-7. Berikut adalah pembahasannya. Diketahui A atau jumlah produksi pertama sejumlah 4.000 dan B atau pembeda sebanyak 300 dan N adalah bulan yang akan kita cari yaitu bulan ke-7. Berapa banyak roti yang dihasilkan pada bulan ke-7? Berarti kita mencari S7, yaitu rumusnya A plus N-1 dikali B. Artinya 4.000 ditambah 7-1 dikali 300. Hasilnya adalah 5.800. Jadi, banyak roti yang dihasilkan pada bulan ke-7 adalah sebanyak 5.800 roti. Selanjutnya, pertanyaan kedua, berapa jumlah keseluruhan roti yang dihasilkan sampai bulan ke-7? Jadi kita mencari jumlah keseluruhan roti dari bulan pertama sampai bulan ke-7, yaitu kita mencari C7 dengan rumus N/2 A plus Sn, yaitu 7/2 dikali 4.000 ditambah Sn tadi yang sudah kita cari yaitu 5.800, yaitu jumlahnya 34.300. Jadi jumlah keseluruhan roti yang dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-7 adalah 34.300 buah roti. Materi selanjutnya adalah deret dalam bunga majemuk. Yang pertama adalah jumlah di masa mendatang dari suatu jumlah sekarang. Rumusnya adalah Fn sama dengan P dikali 1 plus I dikali N. P adalah jumlah sekarang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Yang kedua adalah nilai sekarang dari jumlah uang tertentu di masa yang akan mendatang.
Rumusnya adalah P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N dikali F. F adalah jumlah di masa mendatang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Mari kita simak contoh kasus deret dalam bunga majemuk. Bapak Anton meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah dengan jangka waktu 3 tahun dan besar tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan Pak Anton pada saat pelunasan? Jadi diketahui P atau jumlah sekarang adalah 10 juta, N adalah jangka waktu yaitu 3 tahun, dan I tingkat bunga 2% atau bisa kita tuliskan sebesar 0,02. Dicari adalah F atau jumlah yang akan dikembalikan Bapak Anton di masa mendatang, yaitu dengan rumus P dikali 1 plus I pangkat N. P 10 juta dikali 1 plus I tingkat bunga 0,02 pangkat 3. Jadi F sama dengan 10 juta dikali 1,061208, yaitu hasilnya 10.612.80 rupiah. Jadi besar uang yang harus dikembalikan Bapak Anton saat pelunasan adalah sebesar 10.612.080 rupiah. Materi yang ketiga atau yang terakhir adalah deret dalam pertumbuhan penduduk dengan rumus PT sama dengan P1 dikali R pangkat T min 1, dan rumus kedua R sama dengan 1 plus R. P1 adalah jumlah pada tahun pertama, PT adalah jumlah pada tahun ke-T, dan R presentasi pertumbuhan per tahun, dan yang terakhir T adalah indeks waktu atau tahun. Kita langsung pada contoh kasus deret dalam pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk suatu negara pada tahun 2000 sebanyak 2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk negara tersebut pada tahun 2005. Jika mulai tahun 2005 tingkat pertumbuhan penduduk menurun menjadi 2%, berapa jumlah penduduk negara tersebut 10 tahun kemudian? Kita menggunakan rumus PT sama dengan P1 dikali R pangkat T min 1. P1 yaitu 2 juta, R 0,04 dan R-nya 1,04. P tahun 2005 atau P5 sama dengan 2 juta dikali 10,4 pangkat 4 dengan hasil 2.339.717 jiwa. Selanjutnya kita mencari jumlah penduduk negara tersebut 10 tahun kemudian dengan tingkat pertumbuhan menurun menjadi 2% per tahun, yaitu P1 2.339.717 dan R 0,02, R 1,02. P tahun 2025 adalah P10 sama dengan 2.339.717 dikali 1,02 pangkat 10 dengan hasil yaitu 2.852.101. Jadi jumlah penduduk negara tersebut pada 10 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2025 adalah 2.852.101. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi linier. Pengertian fungsi linier adalah penentuan nilai dari setiap variabel yang memenuhi persamaan tersebut dengan memperhatikan domain atau daerah asalnya. Fungsi linier sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Fungsi linier dalam penerapan ekonomi saya akan membahas dua, yaitu yang pertama fungsi permintaan, yaitu hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang diminta atau dibeli
dengan asumsi variabel lainnya konstanta atau ceteris paribus. Yang kedua adalah fungsi penawaran, yaitu hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan, di mana hubungan antara harga dengan penawaran selalu berbanding lurus. Penawaran ini terjadi di tiap tingkat harga sesuai dengan periode waktu tertentunya. Materi pertama dalam fungsi linear yang akan saya bahas adalah fungsi permintaan. Dengan rumus Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Q1 adalah jumlah awal, Q2 adalah jumlah perubahan, P1 adalah harga awal, dan P2 adalah harga perubahan. Nah, kita langsung pada contoh kasus fungsi permintaan. Suatu produk dengan harga Rp200 akan terjual sebanyak 20 unit. Apabila harganya turun menjadi Rp150, produk tersebut akan terjual sebanyak 30 unit. Tentukanlah fungsi permintaan dan gambarlah grafiknya. Jadi diketahui P1-nya adalah 200, P2-nya adalah 150, Q1-nya adalah 20, dan Q2-nya adalah 30. Kita mencari fungsi permintaannya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Kita masukkan saja dalam rumusnya, yaitu Q min 20 per P min 200 sama dengan 30 min 20 per 120 min 200. Q20 sama dengan 10 per min 50 dikali P min 200. Q min 20 sama dengan 40 min 1 per 5P. Dapat kita jadikan Q sama dengan 60 min 1 per 5P, yaitu hasil akhirnya adalah Q sama dengan 60 min 0,2P. Jadi fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 60 min 0,2P. Selanjutnya kita mencari grafiknya, yaitu pertama mencari titik potong. Jika P-nya sama dengan 0, berarti Q sama dengan 50 min 0,2P. Q sama dengan 50 min 0,2 dikali 0 dengan memasukkan P-nya tadi. Hasilnya adalah Q50. Jadi titik yang pertama adalah 50,0. Jika Q sama dengan 0, jadi Q sama dengan 50 min 0,2P, 0 sama dengan 50 min 0,2P, kita balik 0,2P sama dengan 50, dan P-nya adalah 50 dibagi 0,2 dengan hasilnya 250, yaitu titiknya 0,250. Selanjutnya menggambar grafiknya, yaitu titik yang pertama adalah 50,0 dan titik yang kedua adalah 0,250. Selanjutnya kita tarik garis dan menghasilkan grafik fungsi permintaannya, yaitu QD sama dengan 60 min 0,2P. Materi yang selanjutnya adalah fungsi linear dalam fungsi permintaan. Masih sama rumusnya, yaitu Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Q1 jumlah awal, Q2 jumlah perubahan, P1 harga awal, dan P2 harga perubahan. Contoh kasus fungsi penawarannya, langsung saja. Suatu produk dengan harga Rp300 akan terjual sebanyak 30 unit. Apabila harganya meningkat menjadi 500, produk tersebut akan terjual sebanyak 70 unit. Tentukan fungsi penawaran dan gambarlah grafiknya. Diketahui P1-nya 300, P2-nya 500, Q1 30, Q2 70. Fungsi penawarannya kita masukkan saja dalam rumusnya, yaitu Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1, dengan hasil akhirnya yaitu QS sama dengan min 30 plus 0,2P. Mencari grafiknya, yaitu mencari titik potongnya terlebih dahulu. Kita menggunakan P
P pertamanya yaitu 300 kita masukkan ke dalam fungsi penawarannya tadi, yaitu Q sama dengan min 30 plus 0,2P dengan hasil Q sama dengan 30, jadi titiknya adalah 30,300. Titik yang kedua adalah jika Q sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi penawarannya, yaitu Q sama dengan min 30 plus 0,2P dengan hasil P sama dengan 150 dan titik potongnya adalah 0,150. Kita cari dengan menggambar grafiknya, yaitu titik yang pertama 30,300 dan titik yang kedua adalah 0,150. Selanjutnya kita tarik garis dan ketemu grafik fungsi penawarannya, yaitu QS sama dengan min 30 plus 0,2P. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.